Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul 3 ciri orang yang mengenal Tuhan. Ayat bacaan firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Saudaraku yang saya kasihi, firman Tuhan mengatakan bahwa kehidupan kekal tidaklah dimulai ketika kita mati dan masuk ke dalam sorga, melainkan dimulai ketika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Melalui firman ini, kita dapat belajar bahwa mengenal Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting di dalam hidup. Oleh karena itu, mari kita semua menyelidiki diri kita masing-masing. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Berikut ini adalah 3 ciri orang yang mengenal Tuhan. Yang pertama, orang yang mengenal Tuhan akan menuruti perintah-perintah Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, Aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kemudian ciri yang kedua, orang yang mengenal Tuhan tidak akan hidup di dalam dosa. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ciri yang ketiga, orang yang mengenal Tuhan akan hidup dengan memancarkan kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah.
Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi saudaraku yang saya kasihi, mari kita selidiki diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang sabar, murah hati, rendah hati, sopan, dan mementingkan kebutuhan orang lain? Seorang Kristen pasti tidak akan diam saja ketika dia tahu bahwa masih ada hal-hal yang tidak baik di dalam hidupnya. Ia pasti akan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seseorang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan pasti akan terus bertumbuh ke arah yang benar. Melalui hidupnya pasti akan terpancar cahaya-cahaya kasih yang dapat memberkati orang-orang lain di sekitarnya. Jadi saudaraku yang saya kasihi, milikilah 3 ciri ini dalam hidup kita, yakni taat, hidup kudus, dan memancarkan kasih. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang telah mengingatkan kami sebagai anak Tuhan untuk tetap hidup mencerminkan Kristus, yakni dengan tetap memiliki ketaatan, hidup kudus, dan memancarkan kasih. Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat melakukan firman ini dalam hidup kami. Ya Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini, buat nafas yang masih Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau beri. Pakailah hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak, dan kami sebagai orang tua. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh selalu ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah segala pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.